Hai Sobat Pi, kembali lagi ke podcast Pi News. Kali ini kita kedatangan dua senior kita, ada Bang Dava dan Bang Yahya. Kali ini kita mau ngomongin tentang PKLTA bareng dua narasumber kita. Ini kita banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman angkatan 24 sama angkatan 25. Apa tuh? Bagaimana sih langkah demi langkah, step by step untuk mendaftar dan mengajukan magang atau PKL baik secara daring, online maupun luring offline? Oke, jadi buat apa tadi syarat ketentuan banyak juga ya syarat ketentuan dan ini intinya step by step aja ya. Kurang lebih kalau kita ini udah mulai diworo-woro buat PKL atau magang ini semester 5 pertengahan lah gitu. Kita udah mulai suruh nyari-nyari tuh magang di mana gimana. Nah tadi kan luring atau offline online atau online kan, luring atau daring gitu kan. Nah, jadi kita ada yang nyari secara offline. Kita datengin tuh satu-satu, kira-kira PT mana yang kita tuju gitu. Nanya ke resepsionis gitu-gitu. Terus habis itu ada yang emang terbuka, open information banget. Ada yang emang kayak nanti bisa hubungin ini, ujung-ujungnya pasti online gitu. Nah kita juga ada yang nyari di website. Ya kira-kira magang bisa di mana, sama cari kalau bisa ada kenalan atau orang dalam itu lebih baik sih. Itu di semester 5 kira-kira di bulan apa ya Bang? Itu intinya bulan apa sih kurang tahu ya, intinya habis UTS aja. Habis. Ya habis UTS aja udah mulai itu. Soalnya biasanya kita buat PKLTA itu kan PKLTA sorry, untuk PKL atau magang itu di transisi lah, libur antara semester 5 mau ke semester 6 itu sih. Mungkin Mas Dapa silakan. Kurang lebih sama ya, berarti mungkin ini dari berdasarkan pengalaman guanya ya. Di poin ininya sih paling referensi ininya, instansinya sama dapat kenalan sih. Yang gue lakukan kemarin tuh adalah nanya ke senior juga tentang apa namanya PKL ini gitu, kayak gimana. Dan di situ jadinya kita harus lebih ke apa ya? Kalau gue ya poin utamanya adalah nanya ke cutting sih. Jadinya kayak ngobrol, nanya-nanya. Selain kita nyari sendiri yang tadi udah disebutin sama Yahya gitu. Dokumen dan berkas apa saja sih yang paling disiapkan dan apakah prodi menyediakan template resmi seperti CV, proposal, surat pengantar gitu? Saya dulu nih ya. Buat CV tentu kita buat sendiri. Banyak lah website CV itu di luar sana kan, udah gampang tinggal input aja gitu. Kinobi misal ya gitu. Bisa pakai itu atau buat di Canva juga bisa gitu. Sama kalau bisa CV-nya berformat ATS. Itu lebih apa ya? Lebih magang friendly lah kalau istilahnya atau industrial friendly gitu. Sama kalau misalkan prodi menyediakan surat pengantar untuk magang atau PKL itu tinggal minta ke prodi ada. Itu sih paling gitu aja ya, paling kayak sisanya mengikuti dari instansi yang kita daftar aja, butuhnya apa-apa aja. Cuman yang Biasanya apa Bang dokumennya kalau buat PKL? biasanya sih dua itu tadi, antara surat pengantar dan juga CV. Sisanya tuh kayak misal kayak mungkin KTP atau kartu keluarga itu opsional sebenarnya. Itu sih. Iya nggak sih? Udah Pak, silakan. Di gue udah kejawab semua berarti ya. Ya kurang lebih sama tadi kayak yang Yahya sebutin. Mungkin kalau gue nekenin di pas pertama kali ketemu kalian di instansi atau tempat nanti kalian PKL itu gitu. Di situ adalah bisa dibilang first impression gitu ya, buat ngegali informasi sebanyak-banyaknya sama memperkenalkan diri nih kita terhadap kepada instansi tersebut gitu. Tujuan kita kesana ngapain, ini yang perlu dicatat ya menurut gua. Tujuan kita kesana mau ngapain, terus berapa lama, kemudian teknisnya nanti kayak gimana di sana, kegiatan yang ngapain aja, sama apa ya, waktu ininya,
bukan Lama udah lama durasi kegiatan PKL-nya. Jadi buat apa ya, berkas mungkin yang tadi disebutin sama Yahya semuanya itu sudah cukup sekali. Yang gue tekenin mungkin itu ya kayak gitu. Apakah ada batasan nggak sih Kak maksimal jumlah instansi yang boleh dilamar dalam satu periode pengajuan berkasnya gitu, ada nggak kira-kira? Untuk batasan instansi sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kita sih lebih ke ini hadap ya, kayak mikir satu aja udah begitu ya, apalagi banyak gitu ya. Ya jujur, Karena durasi libur kita cuman 2 bulan. dia Ya, 2 bulan lebih 2 bulan lebih dikit doang. Kemarin Bang Yaya kira-kira berapa ngasih lamaran? Oh, ke berapa instansi gitu? Kedua doang. Cuman saya ambil satu aja. Mungkin Mas dapat berapa? Kemarin gua gimana ya? Karena yang tadi apa namanya, poin pertama gue bilang, pertanyaan sebelumnya, berdasarkan cerita dari cutting sih, gue dapat tempat PKL tuh dari kakak tingkat. Jadinya satu gitu aja yang gue follow up terus gitu. Karena kan nggak kita ngirim berkas sekali langsung dibalas langsung datang gitu besokannya kan. Nah enggak tuh. Nah di situ ada periode waktu tertentu yang jatuhnya juga kayak ini diterima nggak ya, ini dibaca nggak ya gitu. Nah di situ tuh gue jadinya apa ya, fokus gitu, nggak ke yang lain-lain. Tapi takut juga sih misalnya kalau jadinya nggak diterima gitu ya. Saran gue kalau tadi kayak gitu nggak apa-apa kalau berani ya. Terus kalau batasan nggak ada juga sih. Prodi juga bebas-bebas aja ya. Tapi kayaknya emang satu cukup sih kalau buat PKL gitu kan. Enggak, satu aja. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kayak mungkin case pengalaman gue dulu ya gitu. Ketika waktu gue daftar 2 tuh. Ya antara si PTKI sama PLN. Ya, itu juga dari ada kenalan-kenalan juga gitu kan. Nah, yang emang kelihatan hilalnya dengan jelas itu kan PLN gitu. Jadi yaudah saya fokusinnya ke PLN terus aja gitu. Jadi bener kata dapat tadi, kalau udah emang concernnya di situ, fokusin terus aja, follow up terus gitu sampai akhirnya beneran bisa diambil dan keluar pengumumannya juga. Dan itu jedanya juga cukup lama, itu 2 minggu lebih itu buat tahu kita keterima atau enggaknya. Itu sih paling. Sebelum daftar magang atau PKL tuh kita wajib nggak sih konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik gitu? Wajib. Jadi kalau ada dosen pembimbing akademik bagus, tapi biasanya lah kita diumumin langsung dosen ini ya, pembimbing lapangan buat PKL. Ya nggak sih, Dap? Tadi pertanyaannya dosen pembimbing akademik ke PKL? DPA. Oh, DPA. DPA. Kalau DPA sih jujur saya tidak tahu menahu. Biasanya langsung diarahin ke dosen pembimbing Benar. PKL. Ya langsung Oh ada ya? Ada, Ada. ntar dibagi lagi sesuai peminatan kan soalnya. habis UTS itu tadi. Oh. Kita ada tuh Dari disebar. prodi dibagiin dosen pembimbing Benar, PKL. dibagiin dosen pembimbing PKL. Satu atau dua? Satu dosen untuk banyak orang soalnya. Ya. Jadi kita lebih baik kita konsultasi dulu gitu. Biasanya sih kemarin DPL saya Bu Elvan ya, alhamdulillah. Jadi bisa langsung ketemu kita sama anak-anak bimbingan yang lain gitu. Jadi emang langsung bimbingan di saat itu juga dan sekali bimbingan aja sebelum akhirnya kita pada PKL dan terus report ke DPR itu gimana progres magang di sana atau PKL di sana sama kendalanya apa. Ya paling Bu Elvan sih semangatin juga sih. Jadi Gitu ya. kalau Bang Alfa, Bu Dewi. Gue Pak Amran Nah, sama Prof Amran Hartono. Kira-kira kapan waktu dan semester yang paling ideal untuk mulai mencari, mempersiapkan dan melaksanakan magang? MBKM. MBKM atau magang? Dua-duanya, Oh, magang dua-duanya. atau MBKM? Mungkin MBKM itu lebih paham ya. Iyalah boleh ntar Oke ya. MBKM. Kalau magang atau PKL ya, semester idealnya itu tadi sih, peralihan dari semester 5 sampai semester 6. Itu waktu yang pas sih menurut gua. Cuman
di luar itu pun, maksudnya misal kayak di semester 6 nanti kan bakal ada KKN juga gitu. Kecuali nanti bakal KKN kampus, mungkin nanti ada topik lain lah tentang KKN ya. Nah, itu bisa juga gitu. Cuman untuk ideal sih waktunya segitu. Pengertian antara semester 5 sampai semester 6. Itu di waktu liburnya ya. Karena kita kalau PKL atau magang tuh beda lagi, kita nggak dikonversi ke SKS, makanya matkul itu kita harus tetap masuk. Nah beda lagi sama MBKM. Nah MBKM bagaimana tuh MBKM? Di angkatan gua sendiri khususnya nerima informasi MBKM itu di semester 6. Berarti kita daftarnya tuh udah mulai nyiapin berkas tuh di semester 5 akhir, di sekitar bulan awal Desember lah. MBKM kan berarti di BRIN ya. Di BRIN itu kita ngisi administrasi di platform BRIN, namanya tuh Elsa. Di sana kita bikin account dan segala macamnya, dan apa ya, itu bisa dilakuin secara online semuanya. Jadinya bisa apa ya, disiapin gitu dari jauh-jauh hari. Nah untuk durasinya kan tadi kalau MBKM sendiri itu kan 6 bulan ya, berarti satu full semester nih di semester 6 kan. Jadinya tuh informasi yang gue terima ya, gue kira tuh awalnya begitu ya, emang di semester 6 aja dan di convert gitu si SKS-nya. Mata kuliah yang ada di semester 6 yang harusnya kita jalani di kelas itu bisa di-convert ke MBKM. Jadinya kegiatan MBKM kita ngegantiin mata kuliah yang kita harus jalani di kelas. Nah tapi gue dengar informasi juga bahwasannya sebenarnya tuh banyak nih mata kuliah yang penting sebenarnya untuk untuk lebih lanjut di masing-masing peminatan. Jadinya misalnya kalau nanti di semester 6-nya itu ngambil MBKM, mungkin secara hitungan SKS masih aman lah ya. Cuman secara esensi si mata kuliahnya itu yang kita hilang jadinya. Jadinya kita keganti sama kegiatan MBKM di BRIN. Dan menurut gue pun di BRIN kayaknya nggak bakal ada ketemu yang kita belajar sama persis kayak matkul yang kita terima di kelas gitu. Di sana lebih ke langsung kegiatan di lapangan kayak gimana, pengaplikasian yang kayak gimana, untuk dasar teori, materi, bab, subbab dan lain-lain itu kita cari sendiri kayak gitu ya. Jadinya setelah gue tahu informasi tersebut, untuk temen-temen gue nyaranin kalau emang ini dari pribadi gue aja ya, buat MBKM ini ambil di semester 7 aja. Karena kalau pengen MBKM di BRIN ambil semester 7 aja masih bisa, karena di semester 7 itu udah nggak terlalu banyak matkul esensi dari masing-masing peminatannya kayak gitu. Jadinya ntar di semester 6 masih bisa tetap fokus untuk ngambil dan dapat pembelajaran mata kuliahnya dari dosen-dosen fisika di kelas gitu. Nanti waktu luang di semester 7-nya ya, karena tadi udah nggak banyak matkul, kita bisa pakai buat MBKM. Kayak gitu sih kalau buat MBKM. Pertanyaan dari aku nih, kira-kira kan aku di sekarang semester 4. Boleh nggak sih kayak, kan kalau yang magang itu kan biasanya di semester 6 ya. Boleh nggak sih di semester 4 tuh nyari-nyari magang buat di semester 4 ini? Kira-kira ada nggak abang-abang pernah nggak di semester 4 magang gitu-gitu? Atau nggak semester 2 mungkin gitu? Menarik. Sikat ya. Oh, boleh. Nah jadi buat magang ya, sebenarnya emang magang itu bisa kapanpun dan dimanapun Anda mendaftar gitu kan. Misalnya tadi lo kayak mau di semester 2 gitu, itu boleh gitu. Mau di semester 4 boleh juga gitu. Yang penting tidak mengganggu waktu kuliah kita. Intinya itu aja. Karena lebih baik Anda coba buat magang, coba buat intern di perusahaan-perusahaan mana. Yang mana nanti kalau memang ada korelasinya sedikit dengan fisika, bisa itu sangkut pautkan, nanti bisa jadi laporan PKL juga gitu. Jadi Anda punya starter sendiri gitu. Tapi emang dalam tanda kutip ya, harus ada kaitannya gitu dengan peminatan yang Anda ambil. Fine-fine aja, misal di semester 2 atau semester 4 nyari-nyari magang, is okay gitu. Cuman bisa jadi buat pengalaman dan portofolio juga. Tapi ketika nanti emang dibutuhkan buat mata kuliah PKL itu nanti sendiri di peminatan masing-masing, itu cari yang memang lebih merinci atau menjurus ke sana aja.
Itu sih menurut gua. Nerusin dari Yahya juga, bahwasannya kalau magang itu lebih ke buat ngisi waktu luang sih jadinya ya. Ngambilnya juga di waktu-waktu liburan yang kalau gue nekenin poin ini sih yang tadi terakhir Yahya bilang di akhir, buat bekal juga nih nanti kita mau masuk peminatan apa gitu di semester limanya ya. Di semester limanya, jadi magangnya kegiatan magangnya kita sesuaikan supaya kebayang lah gitu nanti kita udah tahu nih gimana kira-kira kalau magang di dunia yang dan berkecimpungan di seputar peminatan tersebut gitu. Terus nanti kira-kira di PKL juga kayak gimana? Nggak terlalu beda jauh juga. Juga nanti buat bekal juga lah bisa dibilang untuk menjalani mata kuliah di masing-masing peminatannya. Ini ada nggak sih kayak dokumen-dokumen yang dibutuhin? Dokumen-dokumen kalau buat magang, kayaknya kalau magang Sesuai instansi sesuai instansi masing-masing sih, karena ketentuan dan syaratnya itu beda-beda kayaknya ya. Betul. Kayaknya beda-beda sih ya. Beda. Tapi yang penting itu tadi aja. CV masih ada harus punya gitu. CV bahasa Inggris sih. Lebih menjual. Iya. Itu sih Oke, terima kasih. dari kami. Apakah pada semester 6 atau 7 masih ada mata kuliah teori tatap muka di kelas atau sudah fokus penuh pada magang atau MBKM? Nah, ini yang diomongin sama Dapat tadi. Ah, yang mana nih? Yang masalah semester 7 Oh. udah sedikit. Jadi tuh kalau di semester 7 ini khususnya di peminatan instrumentasi ya berarti ya. Sisa berapa? 2 ya? 2 ada 3 matkul. Kita bisa ngambil 2 itu nggak apa-apa. Jadi SKSnya sudah memenuhi walaupun kita ngambil 2 matkul doang. Lebih ke banyak waktu luang gitu jadinya. Bisa diisi dengan langsung ngerjain TA. Bisa kalau mau MBKM, kalau mau magang bisa juga magang kayak gitu. Banyak explore hal lah di sini. Explore, ya betul. Kalau di 6 masih banyak. 6 banyak. Ah, 7 udah mulai udah dikit. Ya, banyak gitu. waktu luang kita di semester ganjil ini nih, semester 7 itu. Apakah instansi tempat PKL boleh berbeda dengan instansi tempat pengambilan data tugas akhir atau skripsi? Oh, menarik. Bisa jawabannya. Jadi sebenarnya memang bisa. PKL misal di instansi A gitu. Terus mau TA kita ngajuin instansi B gitu. Nah, jadi permasalahannya itu adalah topiknya sama atau enggak. Ya kan? Kalau misalkan topiknya sama, kayak ngapain sih kalau pindah gitu, ngerti gak sih? Ya mending langsung aja sekalian gitu, karena topiknya sama gitu. Karena lebih apa ya, shortcut juga lah, gak waste time banyak gitu. Terus juga kalau bisa memang di satu instansi itu tadi kan di satu instansi aja gitu. Dan kalaupun memang beda nih, tapi fokusannya emang beda gitu. Kayak misalnya kayak di instansi A PKL ngebahas ini, dan dirasa PKL ini ngerasa kayaknya kurang relevan nih gitu, maksudnya kurang masuk banget lah buat TA saya gitu, pindah ke instansi B gitu, misal sekaligus PKL dan TA gitu, kayak nerusin yang ini apa enggak gitu ya, pengennya apa. Jadi instansi ini sebenarnya nanya kita tuh maunya apa, permintaan kita tuh apa gitu ke mereka ini, mereka cuma bisa memfasilitasi itu. Makanya sebenarnya pemilihannya tuh di situ. Itu sih kalau dari saya ya. Mungkin dari Dapat. benar tadi kata Yaya, gue mau nekenin di poin tujuan gitu. Kan tadi karena Yaya bilangnya gini, instansi bakal nanya kita maunya gimana. Nah, berarti dari awal tuh saran dari gue adalah nekenin tujuannya mau kayak gimana sih, mau sampai sejauh mana, dari topik sampai ke nyari data berarti ya. Itu kayak gimana. Pun kalau kita misalnya harus pindah instansi, kita juga udah tahu nih dari awal. Kita awal untuk misalnya nguji rancang bangun alat nih. Habis itu kita mau ngambil data di daerah mana gitu. Untuk
ke daerah tersebut kita butuh nge-reach suatu instansi yang bertanggung jawab akan hal tersebut gitu. Kan kalau kayak gitu otomatis beda ya, instansi yang waktu kita rancang bangun alatnya sama kita ntar ngambil data dengan alat tersebut di daerah mana dengan instansi yang ada di daerah tersebut gitu. Jadinya pun udah ke-track gitu, udah tujuannya udah tahu, jadinya nggak apa-apa sih beda-beda kayak gitu. Yang penting satu apa ya, sejalan gitu dengan awal rencana gitu, tujuan kita kayak gitu. Kira-kira Bang Yahya sama Bang Dava tuh dapat PKL itu melewat dari senior kah atau dari web-web gitu? Menarik ya, senior atau web gitu. Ya gitu dah. Saya sih dari teman saya. Jadi sebelum ada senior atau web ya, kita punya cari yang terdekat dengan kita dulu. Tiap hari kuliah dengan siapa kita kan? Teman kita. Nah, dari teman-teman kita ini biasanya kita punya apa ya, relasi-relasi yang banyak gitu. Entah itu kerabatnya, entah itu keluarganya. Biasanya dari teman-teman kita itu ada tuh yang memang dari keluarganya atau kerabatnya tuh kerja di bidang instrumentasi gitu. Karena topiknya kita di instrumentasi ya. Dan biasanya dari orang-orang yang punya privilege tersebut, ya dia juga butuh orang nih. Misal kayak, oh butuh PKL di sini nih, bisa dia ngajuin gitu. Dia punya keluarga di sini, boleh panggil 3 orang ke sini gitu. Nyari teman tuh biasanya. Nah, saran saya dekati teman seperti itu. Nah, biar dapat PKL tuh lebih mudah gitu. Ini shortcut nih, karena kita punya privilege. Gitu. Gunakan privilege dengan baik. Kalau kata Dokter Tirta. Nah, begitu. Nah, masalah satu lagi mungkin ini lebih ke berjejaring keluar ya. Networking gitu dengan alumni ataupun yang lainnya. Nah, mungkin masalah networking ini bisa lebih dibahas dengan Mas Dava gitu. Aduh. Kalau tadi kan Yahya dari temen ya. Nah, kalau gue sendiri dari kakak tingkat kebetulan. Kenalnya kakak tingkat ini jadi sering ngobrol soal PKL ini malah bukan di ranah instrumentasinya, yaitu di organisasi di luar instrumentasinya. Which is gue di dapur seni ya, organisasi dapur seni. Gue ngobrol sama cutting tentang PKL ini intensnya tuh di sana gitu. Jadinya apa ya, nggak melulu di, mungkin bukan nggak boleh gitu ya, tapi nggak melulu di teman-teman sekelas aja, nggak melulu teman-teman di seinstrumen aja, atau nggak perlu yang apa ya, cuman di fisika aja gitu. Kalian bisa kenalan juga lewat tadi kayak gue contohnya ke organisasi keluar kayak gitu, supaya ngedukung tadi poinnya yang Yaya bilang adalah networking itu sih, paling kayak gitu. Berarti emang dari orang dalam memang harus kayak gitu ya. Maksudnya orang dalam tanda kutip teman bangun networkingnya kayak dari organisasi maupun dari kayak teman kelas tuh emang harus di Betul. Karena A1. benar di kampus tuh tidak menutup kemungkinan kita emang harus dituntut bersosial gitu. Seperti itu. Kalau ada sosial ini aja yang berbeda gitu. Entah di lingkup yang kecil atau di lingkup yang luas seperti Mas Dava gitu. Bagaimana alur administrasi persyaratan resmi dan kebenaran isu bahwa kita harus menghubungi peneliti atau dosen di BRIN terlebih dahulu secara personal, apakah benar lini masanya pendaftarannya paling tepat dimulai di semester 7? Banyak ya? Banyak. Oke, paham. Itu pertanyaan juga ya, betul Pertanyaan. teman-teman 24. Iya. Pertanyaannya nggak spesifik ya. Spesifik ya. Dan BRIN lagi. Kita punya penjawab yang lebih spesifik tentang BRIN. Mungkin apa ya, lebih ke cara kita nge-reach BRIN-nya sih. Jadi misalnya pendekatannya kayak gimana, misalnya kalau tadi kata gue yang gue bilang sebelumnya dari platformnya BRIN, yaitu Elsa BRIN itu kayak gimana. Di situ teman-teman nanti bisa nyari pusat risetnya, teman-teman mau di pusat riset mana, habis itu dari pusat riset ke kelompok riset. Nah, habis dari kelompok riset di situ nanti tercantum struktur keorganisasian kelompok riset yang tersebut, ada anggota-anggotanya itu adalah dosen-dosennya yang ada di kelompok riset tersebut. Nah, supaya apa ya, tadi sih memperkuat gitu,
tujuan dan rencana awal kita ngehubungin dosen sejak awal-awal lah, bisa dibilang kayak gitu. Biasanya sih kalau lewat Elsa Brain itu dari email sih yang tertera di kelompok risetnya itu. Jadinya nanti di websitenya itu di situ ada nama dosen lengkapnya sama ada nomor kontaknya. Yang biasa dipakai buat ngehubungin awal banget itu adalah di email sih, paling di Google Mail, Gmail kayak gitu. Terus kalau kalau pendekatannya beda nih. Kalau di Brin kan gue di Brin gue dapat yang tadi yang gue bilang itu dari kenalan kakak tingkat yang bisa dibilang kurang lebih alurnya sama yang tadi kayak Yahya jelasin. eh Jadinya apa ya, langsung personal aja gitu, chat ke dosen yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan, ngejelasin nih kita tahu gini 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 dari siapa, sebutin. Habis itu ya kenalan seperti biasa, tapi saran gue langsung ketemu aja sih, langsung ketemu aja biar ngobrol enak. Dan apa ya, supaya nggak ada apa ya, miskom gitulah, yang kalau misalnya jadinya tendensi negatif gitu kan, orang dalam nih nggak yang lewat platform terus nggak ikut alur pendaftarannya kayak gitu. Sebenarnya nggak juga, karena nanti kedepannya pun akan beda gitu. Yang emang lewat bisa resmi dan tidak resmi lah, yang lewat resmi dan tidak resminya itu di akhirnya bakalan beda gitu outputnya, kayak gitu sih. Apakah benar mitos yang menyatakan bahwa mahasiswa yang kurang menguasai mata kuliah elektronika dasar sebaiknya menghindari perminatan instrumentasi? Boleh dijawab. Gue juga nggak suka. Kurang apa kata tadi? Nggak masuk lah di bagian mata kuliah elektronika dasar tuh. Nggak masuk nih, nggak masuk sama sekali. Kalau nggak masuk sama sekali, mending jangan. Ya benar, mending jangan instrumentasi kalau nggak masuk sama sekali. Kalau misalkan ada nancep dikit gitu, cuman kayak aduh, ini kurang gitu, kurang paham, kurang ini, bisa. Saya contoh. Juga dulu Eldas nggak ini kok, nggak jago-jago banget, nggak jago lah malah sama sekali gitu kan, bingung sendiri gitu kan. Banyak yang lebih jago. Cuman saya pede masuk instrumentasi karena emang seneng. Ya tadi, kalau udah seneng pasti diseriusin, itu sih. Ya nggak sih? Kuncinya guys. Kuncinya itu. Berlaku sih menurut gua ke semua peminatan apa yang condong ke matkul apa yang condong ke peminatan apa. Kalau emang nggak masuk sama sekali, ya better belajar lagi gitu kan. Untuk kalau misalnya pilih peminatan berdasarkan bisa nggak bisa matkulnya susah juga ya. Kalau emang kayak gitu sih jatuhnya preferensi masing-masing ya. Kalau di pertanyaan yang kayak tadi, misalnya emang dia nggak bisa masuk sama sekali elektronika dasar, tapi dia kuat di pemrograman nih, bisa kok masuk instrumentasi kan. Jadinya kayak gitu sih. Nggak semuanya harus Instru tuh Eldas enggak. Eldas. Eldas tuh Instru juga enggak, karena kan di Instru banyak mata kuliahnya gitu kan ya. Ya kalau di Instru nanti terus Eldasnya B, ya udah sisanya A aman juga kan, nggak apa-apa juga gitu. Kayak gitu sih. Di perminatan instrumentasi, apakah praktiknya nanti akan lebih sering merangkai fisik atau listrik, hardware, atau justru lebih condong ke arah pemrograman coding software gitu? Kita dua-duanya. Balance. Kita balance. Jadi mungkin awal kita sama satu simulation. Nah, kita lihat simulasi juga, software simulasi. Mungkin kalau udah pernah megang Proteus, nah itu kan satu software simulasi. Sebelum kita ngerangkai, kita pakai software simulasi dulu. Habis itu kita ngerangkai. Habis itu kita di software simulasi itu kita masukin pemrograman kita yang ada. Jadi balance sih menurut gua. Mungkin punya pengalaman yang lain gitu terkait rangkai, program dan juga dari software. Mata kuliah di semester 4 yang nge-spill dikit Instru kan seringnya ini ya simulasi ya.
ntar pas di instrunya pertama kali yang mungkin apa ya, impresinya tuh ini tuh instru banget gitu, ya ngerangkai sih ya bisa dibilang. Walaupun pada akhirnya kita tetap balance, kita ngerangkai rangkaian, rancang bangun sebuah alat, di dalamnya itu pasti ada software, perangkat lunak untuk ngedukung si alat tersebut gitu loh. Gimana caranya gue juga nggak ngerti, misalnya kalau si hardware-nya hardware doang gitu, nggak ada software-nya, atau enggak software software doang gitu, nggak ada hardware-nya untuk kedepannya gitu. Cuman kalau buat belajar lebih condong ke tadi sih, bener katanya ya, simulasi. Berarti masih di software gitu. Yang kecil-kecil yang ngerangkainya ya breadboard yang udah ada di semester 4 kayak gitu. Perangkat lunak software, bahasa pemrograman atau perangkat keras hardware apa saja yang wajib dikuasai menjadi pegangan utama anak instrumen? Pegangan utama anak instrumentasi adalah teman-teman antum semua. Ya, jadi harus menguasai apa? Ya kalau udah temen yang udah pro di bahasa C gitu, ya udah dia aja gitu. Ya kita belajar sedikit-sedikit aja gitu. Kalau kita misal, oh gue lebih jago ngerangkai, ya udah kita jago ngerangkai. Ya misal dapat nih yang lebih programan, dapat yang program, kita mah gitu sih. Cuman buat pegangan dasar sih lebih tepatnya tetap harus kita punya basicnya ya. Basic dari pemrograman itu apa, dari bahasa musik, bahasa C-nya bisa, bahasa Python juga bisa gitu. Atau basic ngerangkai, baca rangkaian juga kita harus punya, bisa ada gitu. Hal-hal basicnya kita tetap harus punya gitu. Cuman buat kalau udah ada yang pro, ya kenapa tidak gitu. Gitu sih. Kalau belum sama sekali yang apa namanya ya, tahu atau kenal pemrograman apa tadi, software apalagi tadi, Software, ya. hardware kayak tadi, saran gua adalah lebih ke udah mulai coba mencari tahu secara general aja dulu gitu kan ya. Terus cobain aja nih salah satu aja gitu. Apa aja bebas. Nah, karena pada intinya esensial si software kesemuanya itu adalah ngoding kan, untuk bikin program, nulis program. Nah, di situ tuh yang gak terlalu beda jauh gitu kalau antar aplikasinya. Dan menurut gua antar bahasanya juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda. Nah, nanti yang nggak usah jadi dikhawatirkannya adalah seiring dengan mata kuliah yang membutuhkan program-program atau hardware tersebut, itu tuh ada ininya kok, modulnya bisa dibilang. Harus pakai aplikasi apa, harus pakai pemrograman bahasanya bahasa apa kayak gitu. Jadinya enggak yang aduh gue ambil ini aja nih jadi gue belajar ini terus, enggak juga sih, jadinya aman aja. Bagaimana tips menghadapi proyek akhir instrumentasi yang rawan error atau komponennya mudah terbakar atau rusak di menit-menit terakhir pengumpulan? Ini sih lebih ke human error sih, Iya. lebih tepatnya. Kalau emang deket-deket akhir pengumpulan tiba-tiba meledak gitu, pasti human error, nggak mungkin alatnya yang tiba-tiba error kan. Iya, Pernah kejadian nggak kayak ya atau bang? pernah. Jadi dulu Eldas juga sama. Eldas dulu aja ya buat ini mah ya, jangan tiba-tiba Eljut atau ini ya. Eldas. Ini disolder nyala. Nah, waktu mungkin soldernya yang kurang kan. Berarti kan lagi-lagi human error kan. Nah, soldernya kurang paten gitu. Jadi waktu pas dicoba Hamin 15 menit sebelum presentasi ke Bu Dewi. Wih, si LED orang nyala ini, kenapa ini gitu. Kita cek, oh akhirnya kita solder ulang. Jadi tipsnya adalah kalibrasikan alat kalian dan solder yang benar gitu. Kalau misalnya proyek akhir, sama pastiin komponen yang kalian susun di awal tuh sama gak sama komponen yang di akhir. Karena biasanya kebanyakan begitu, kebalik-balik. Itu aja sih paling. Lebih teliti gitu. Ini repot sih, misalnya kalau udah presentasi alat yang nggak nyala gitu kan maksudnya. Benar. Terlebih dari perencanaan awal yang tadi ya sebutin harus dimatengin gitu ya. Mungkin di sini gue mau nge-highlight poin pada saat kita presentasi alatnya nih, tapi dia nggak nyala gitu. At the moment kita harus kayak gimana gitu. Kita lagi presentasi, kita ngomongnya gini tapi nggak gitu alatnya gitu kan.
Tapi yang gue saranin adalah lu paham alatnya dan jadinya lu bisa ngejelasin jadi kenapa nggak nyala gitu. Dan itu adalah hal yang nggak mungkin nggak diterima sama yang uji sih. Tapi masuk akal ya. Apakah ada sertifikasi profesional seperti PLC atau Embedded System yang disarankan untuk diambil mandiri, dan apakah anak instrumentasi sering berkolaborasi lintas jurusan dengan teknik informatika? Kalau berkolaborasi jurusan kita yang poin dua dulu ya. Iya, boleh. Berkolaborasi jurusan dengan teknik informatika. Sebenarnya sih kalau secara resmi enggak ya. Tapi korelasi kita tuh banyak dengan teknik informatika. Saya contoh teknik informatika dia lebih kuat di codingan. Dan juga masalah IoT dia oke gitu. Namun masalah komponen-komponen IoT sendiri kan pakai sensor gitu-gitu ya. Mereka lebih percaya sama kita. Gitu. Makanya banyak juga proyek-proyek yang memang melibatkan dosen fisika dan juga dosen TI. Dan yang mana pasti ngambil mahasiswanya juga masing-masing. Itu sih biasanya. Contohnya kemarin ada teman kita ya, Fatir. Dia juga tuh dapat proyek juga dari TI. Nah, fisikanya itu diambil ya untuk maintenance alat-alat itunya. Karena TI kurang masalah begituan. Kita kuat di instrumen itu, kita kuat masalah gitu. Masalah coding oke lah, sosok kita. Semua TI gitu kan. Cuman masalah alat tuh maju paling depan kita. Gitu. Itu sih lebih kurang lebihnya kenapa TI ini sering ngajak kita kolaborasi gitu sama fisika. Karena poin itu. Jadi yang pertama apa? Poin satunya apa ya, Dap? Lupa ya itu. Sertifikasi. Oh iya, sertifikasi. Menurut lu gimana, Dap? Sertifikasi ini, Dap. Kok yang susahnya di ke gua. Mungkin balik lagi ke poin gue yang tadi ya, instrumentasi itu luas gitu kan ya, nggak cuman LDAS doang atau nggak cuman PLC doang. Mungkin pertanyaan kalau berdasarkan pertanyaannya butuh apa enggak ya, apa pernah apa enggak sih itu Butuh tadi, atau enggak? Butuh sertifikasi atau enggak? butuh apa enggak, jadinya jawabannya adalah nilai plus aja sih kalau misalnya punya gitu. Butuh, kalau dibilang butuh apa ya, dibilang enggak butuh sih butuh juga ya, jadinya nilai plus aja gitu kalau kita punya sertifikasi. Tapi enggak melulu PLC juga, kita bisa yang lain-lain juga, dan itu bisa disesuaikan dengan nanti kita mau ke ranah mana nih, si Magang TKI. ya mau ke arah mana juga sertifikasinya kita gunakan kayak gitu. Misalnya kerjaan yang berhubungan dengan PLC ya udah berarti sertifikasinya PLC juga kayak gitu. Kalau Anda lebih ke kalibrasi alat, ya sertifikasinya lebih ke kalibrasi alat. Bener sih kata apa? Poin plus aja. Karena ya kita kuliah ini bener-bener kayak belajar secara generalnya aja. Ketika emang udah interest di satu hal nih, ya udah bener, fokusin ke situ. Misal fokus pengen interestnya ke PLC, fokuslah di PLC, sertifikasi PLC gitu kan. Ya itu sih paling. Jadi sertifikasi itu poin plus kata dapat. Kata saya juga gitu. Nih udah ya. Sekarang kita lebih ke pengalaman nih. Tadi kan bahas tentang PKL, terus gimana PKL. Pengalaman nih. Pertama, apa satu mitos atau asumsi terbesar tentang perminatan kakak yang ternyata salah total setelah kakak menjalankan sendirinya? Mitosnya ya, katanya sih instru tuh lulusnya pasti lama. Nyatanya sih enggak. Ada cutting kita tuh yang baru lulus 3,5 tahun. Jadi emang balik lagi sih, dulu juga takut banget sama instru gitu kan. Aduh, wiring alat, aduh banyak komponen, aduh banyak error, meledak gitu kan. IC meledak tuh, gua tuh IC meledak tuh. Tapi ya nggak masalah, Bu Dewi juga seneng gitu dengan mahasiswanya yang belajar ya. Jadi terus katanya, wah instru tuh dilepas banget. Nggak juga sebenarnya. Kalau memang secara matkul dosennya memang jarang ada gitu. Tapi kalau kita reach out dengan by personal gitu, entah itu di chat atau gimana, pasti dibalas, dan pasti juga ya kita diarahkan gitu kemana ya. Itu sih mitos paling ini. Pertama, instru yang dilepas banget ternyata nggak juga. Kedua, instru tuh lulusnya pasti lama, ya, ternyata nggak juga gitu. Dan kita malah enjoy di situ. Itu sih sejauh ini ya.
Yang gue rasakan mungkin bukan ke mitos berarti ya, lebih kekhawatiran gue gitu, kekhawatiran gue sendiri gitu, bukan berdasarkan asumsi orang-orang berarti kan terhadap instrumentasi ini sebelum gue masuk peminatan instrumentasi. Yaitu adalah ini awal banget ya. Di angkatan gue yang minat instrumentasi itu banyak, dan katanya juga si untuk milih peminatan itu kita kayak rebutan gitu loh. Nah, kekhawatiran gue adalah gue nggak dapet nih instrumentasi, kayak kegeser ke peminatan lain gitu karena satu hal dan segala lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya, kalau tadi lulusnya cepet atau nggak lulusnya lama, kayaknya nggak di instru doang nggak sih mitos kayak gitu mah. Apa nggak tahu ya, gue lebih apa ya, belum ya, tidak terlalu memperhatikan asumsi orang-orang sih kayaknya ya. Jadinya itu aja sih lah yang poin pertama aja sih, kekhawatiran gue, lebih ke kekhawatiran gue. Ya kalau udah demen ya pasti diseriusin. Ya Gitu aja. Kunci guys, kunci. Langsung jadi tamel tuh. Kedua, jika kakak bisa memutar balik waktu semester 4, apa satu hal akademik yang ingin kakak perbaiki atau persiapin lebih awal terkait perminatan ini? Semester 2 aja boleh. Yaudah boleh deh, setelah deh. Semester 2 silakan. Belum sebelumnya. TBK lagi. Masuk fisika UI. Semester 2 tuh dia. eh Kalau semester 4 perbaikan akademik, lebih ke ngelanjutin rencana aja sih. Soalnya gue merasa udah settle nih di semester 4 ke semester 5 ini gitu. Jadinya nggak terlalu banyak yang berubah. Mungkin yang kalau nge-flashback itu ya atau nggak nge-recap, lebih struggle di semester berapa sih yang ada Kimdes dan kawan-kawan itu? Dua kan berarti. Nah iya, di situ gue kewalahan banget karena buat ngolah dan mempelajari ulang si materinya itu, ini materi yang awalnya gue mau hindari nih, kenapa gue masuk fisika terus tiba-tiba kita belajar lagi di situ kan. Di situ jadi kebagi-bagi lagi lah gitu, buat dari waktu buat belajarnya karena bisa jadi lebih lama kan. Tapi akhirnya tetap aja yang mata kuliah yang tadinya emang apa ya gue hindari itu ada, dan akhirnya itu juga yang jadi jelek gitu. Ya udah kayaknya gitu aja sih. Iya itu aja. Ada. Perbaikan akademik gitu ya. Semester 4 kalau perbaikan akademik sih ya mungkin bisa ya. Cuman lebih ke nggak struggle banget sih. Aman. Iya, lebih rajin sih paling, itu aja sih. Lebih rajin biar nilainya A semua gitu. Itu aja sih paling. Perihal KKN ya, tapi kan ini kan kakak belum masuk KKN banget ya, tapi udah. Gue ditanya KKN tapi Iya. gue kan belum KKN ya, Iya. gimana dong? Ya tips-tips awal-awalnya nih, ada pertanyaan. Iya maksudnya kayak Jadi ketua. Karena itu bukan nih. emang ketua kak? Enggak sih, gue nggak analisis sekarang gue rapat-rapat gimana. Sama jadi sekretaris, bingung. Nih, pertama dari berbagai skema KKN yang ditawarkan kampus, mana yang paling direkomendasikan untuk diambil oleh anak fisika? Untuk diambil oleh anak fisika. Oke. Mana yang paling direkomendasikan cenah? Ya kan KKN ini ada 2 kan tipenya ini. Enggak sih, sebenarnya banyak sih. Cuman kalau dikategorikan kalau sebagai kita fisika ya, saintek itu kita ada 2 lah kalau memilih. Ada KKN reguler yang cuma sebulan itu, tapi ditempatin di macam-macam lah. Ada yang di pelosok, ada yang di kota, ada yang deket sini juga nih, di Ciputat gitu ada. Nah, ada KKN in kampus. Cuman untuk regulasi tahun ini KKN in kampus tuh 6 bulan. Nah, itu, pintar-pintar kalian tuh. Kalian mau magang atau PKL itu, balik lagi ke PKL tadi ya. Kapan gitu waktunya? Kalau misalkan antara semester 6 ini, ambillah KKN in kampus tapi batch yang 1.
batch pertama ya, gelombang pertama karena 6 bulan. Jadi Anda dari Januari sampai Juni itu KKN kampus. Begitu. Jadi waktu KKN Anda di libur semester 6 ini dipakai buat magang ataupun sekaligus buat TA. Itu salah satu tips gitu. Kalau misalkan pengen begitu. Tapi kalau misalkan emang wah, saya fine-fine aja gitu. Bisa PKL di semester 5 ke 6 gitu. Terus juga ya paling semester 6 gak mau ada ngapa-ngapain dan gak pengen waktu yang lama 6 bulan tuh, sebulan doang. Nah, bisa tuh KKN reguler aja gitu. Cuman itu tadi biasa ada yang di pelosok, ada ini kita gak tahu penempatannya gitu karena itu diatur oleh PPM. Mungkin dari Mas Dapa. Berarti yang saran buat KKN yang cocok buat fisika gitu kan ya? Iya, referensi. Balik lagi ke poin gue yang sebelumnya tadi, bener-bener netepin aja rencana awalnya tuh mau kayak gimana. Sama berarti kan jawabannya pertanyaan yang ini dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu. Dari kalian tuh sebenarnya kan apa ya, ngejalanin KKN ini kan sebagai matkul ya. Cuman dalam matkulnya sendiri itu tuh kalian bisa definisikan sendiri KKN yang kalian pengen tuh kayak gimana sih sebenarnya. Gue tuh pengen KKN-nya kayak gini. Nah di situ kalian bisa milih lah KKN yang emang cocok nih kira-kira yang dengan tujuan kalian mau kayak gimana gitu. Pun kalau misalnya kalian ikut sebuah program KKN, katakanlah KKN reguler gitu. Nah di KKN reguler ini yang sebelum ini kalian juga bisa punya apa ya? Apa sih hak prerogatif kita sendiri untuk menentukan apa yang kita kerjakan gitu loh. Di situ kita bisa mungkin ngadain sebuah agenda atau program kerja yang emang kalian tuh buat berdasarkan keinginan kalian sendiri juga gitu. Yang emang di situ fisika banget gitu bisa dibilang KKN-nya. Karena program-program KKN yang menurut gua general gitu yang sekarang gitu, itu lebih ke bakti sosial, lebih ke pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, 6 sektor bidang lingkungan ya. Pendidikan, keagamaan, peternakan, pertanian, apalagi dah. Banyak dah, ada 6 kalau nggak salah. Nah, program-programnya itu yang general tuh biasanya mengarah ke sana. Cuman kalau kita pengen yang fisika gitu, khususnya di instrumentasi, rancang bangun alat gitu misalnya untuk di sebuah daerah di mana gitu dengan kebutuhan yang spesifik itu di daerah tersebut. Itu bisa juga aja. Penerangan gitu. Iya, lampu. Sensor Iya, instalasi listrik rumah atau enggak apa ya, lampu jalanan kayak gitu-gitu sih. Jadi penyiraman otomatis juga sesuai kebutuhan daerahnya sih. Kebutuhan desa tertentu juga. Kalian tentuin aja tujuannya mau kayak gimana KKN, dan KKN itu sebenarnya gimana buat kalian. Betul. Kayak gitu. Di KKN itu bisa nggak sih dikonferensi gitu Kak? Atau wajib? Iya. Oh matkul. Dan nggak bisa dikonversi. Oh wajib berarti ya? Ya, Wajib buat seluruh mahasiswa. Kayak matkul ini PKL. ya Matkul PKL tuh Oh wajib. oke. Iya. Tuh, oke. UIN itu 2 matkul wajib ya. Jadi kayak PKL wajib, KKN juga wajib gitu. Dimana yang mana kampus lain tuh udah mulai kayak kalau mau KKN, kalau mau PKL gitu. Mesti magang gitu. Tetap wajib juga. Wah banyak banget ya guys insight-insight dari cutting kita. Dari Bang Yahya maupun dari Bang Dava. Sekali lagi terima kasih Kak atas penyempatan waktunya. Sama-sama. Sekian dari Pinus episode 2. Dadah. Jangan lupa nonton episode 3.